Halo rekan-rekan guru sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas Sadiman, penggerak literasi. Salam literasi, literasi maju, Indonesia jaya. Setelah saya membahas tentang penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, kali ini saya akan membahas mengenai penilaian keterampilan. Ini juga merupakan hal yang penting di dalam keterampilan abad 21. Keterampilan sangat penting, membawa orang menjadi sukses karena keterampilan dan juga sikap yang dimiliki. Dalam penilaian keterampilan, ini bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama yaitu praktek, yang kedua produk, yang ketiga proyek, dan ketiga adalah portofolio. Jadi dalam penilaian praktik ini untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik di bidang keterampilan, apakah dia sudah terampil dalam proses yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Kemudian produk dan proyek. Kalau produk kita lebih mengarah pada hasilnya saja. Tetapi kalau proyek, kita lebih mengarah pada proses yang dilakukan oleh peserta didik. Sehingga kalau proyek, kita bisa melihat bagaimana proses dari awal sampai akhir. Kalau produk, kita bisa menugaskan anak agar bisa melakukan pekerjaan itu di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah portofolio. Jadi merupakan kumpulan dari tugas yang diberikan kepada peserta didik dan lebih bersifat komprehensif. Nah, di dalam penilaian praktik, kita harus menyiapkan bentuk instrumen yang ada, mulai dari LKS untuk praktik, lembar kerja siswa, atau lembar observasi berupa performance test. Atau kita juga bisa menyiapkan daftar penilaian semua dalam bentuk checklist. Kemudian produk, ini kita siapkan daftar checklist. Kemudian untuk proyek, daftar checklist skala penilaian atau bisa ditambah dengan lembar observasi. Dan yang terakhir yaitu portofolio, kita bisa menyiapkan daftar checklist, kemudian juga kita tentukan skala penilaian. Dalam menentukan skala penilaian, saya menyarankan kepada Bapak Ibu agar jumlahnya itu tidak ganjil, ya. Jadi genap, misalkan 1, 2, 3, 4, ya, supaya kita bisa memastikan sesungguhnya ini anak berada di atas atau di bawah. Jadi memang semua penilaian yang kita lakukan kita bandingkan dengan KKM yang sudah kita hitung. Jadi perlu kita perhatikan dengan baik para guru sekalian bahwa di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan, apalagi pembelajaran daring, maka keterampilanlah yang seharusnya menjadi andalan bagi kita pada saat memberikan penilaian atau tugas kepada peserta didik kita. Sehingga pembelajaran-pembelajaran dilakukan menjadi bermakna, mereka mengerjakan sendiri dan tidak merepotkan orang tua. Jadi keterampilan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap siswa, dan setiap siswa jika mempunyai keterampilan maka bisa menjadi salah satu modal untuk menghadapi kehidupan yang akan datang. Oke, demikian dari saya membahas tentang 4 penilaian keterampilan. Terima kasih sekali lagi kepada Anda semua. Semoga di hari ini adalah hari yang menyenangkan dan hari-hari yang membuat Bapak Ibu bersemangat untuk mengajar di kelas. Sekali lagi, salam literasi dari saya, literasi maju Indonesia jaya. Terima kasih.